Dalam berkarir dan melakukan sesuatu pekerjaan, tentunya kita berharap bisa berada di dalam lingkungan yang baik. Kita juga berharap bisa memiliki pemimpin dan rekan kerja yang baik, yang dapat mendukung, mendorong, dan memfasilitasi agar kita bisa mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Namun bagaimana jika di tempat bekerja kita saat ini ternyata tidak seperti yang kita harapkan? Ternyata lingkungan tempat bekerja kita saat ini membuat kita menjadi pribadi yang buruk. Dan ternyata di tempat bekerja kita saat ini memiliki seorang bos yang toksik, yang mempunyai sikap tidak baik terhadap bawahannya. Apabila kita berlama-lama bekerja di bawah kepemimpinan seorang yang toksik, maka hal itu bisa memberikan dampak dan pengaruh yang buruk pada batin, jiwa, dan mental kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam lingkungan dan situasi seperti itu? Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu toxic boss. Ada 5 alasan yang membuat pemimpin dikatakan sebagai seorang yang toksik. Yang pertama, pemimpin yang tidak mampu. Yang kedua, pemimpin yang kasar dan sombong. Yang ketiga, pemimpin yang tidak penyayang. Yang keempat, pemimpin yang tidak jujur. Dan yang kelima adalah pemimpin yang tidak tegas. Dari kelima alasan tersebut, ada salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya sikap dan sifat toksik pada seorang pemimpin. Faktor utama itu adalah tidak adanya rasa kasih sayang. Mau orang itu pandai, mau orang itu cerdas, dan mau sebaik apapun kualitasnya, jika orang itu tidak penyayang, sudah pasti dia tidak memiliki kebaikan hati dan tidak peduli dengan kehidupan kita. Pemimpin yang tidak memiliki keberanian dan ketegasan, maka dia adalah orang yang penakut. Jika pemimpin seorang yang penakut, itu artinya dia tidak berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Jika pemimpin tidak berani mengatakan kebenaran, itu artinya pemimpin itu tidak jujur. Dari ketidakjujuran itu akan lahir ketidakadilan. Jika pemimpin tidak jujur dan tidak adil, maka artinya dia tidak penyayang. Jika seseorang yang tidak memiliki sifat penyayang, maka sudah dipastikan dia akan memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memperdulikan nasib dan kesejahteraan bawahannya. Tapi jika kita memiliki pemimpin yang penyayang, maka dia akan berusaha mensejahterakan. Dalam mensejahterakan, dia akan berlaku adil. Untuk berlaku adil, maka dia harus memiliki kejujuran. Seseorang tidak akan bisa adil kalau tidak jujur. Karena dia adil dan jujur, maka orang itu sudah pasti memiliki ketegasan dan keberanian untuk mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebelum kita menilai dan menetapkan lingkungan tempat kerja kita saat ini sebagai tempat yang toksik, alangkah baiknya kita berkaca dan mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu. Bisa jadi bukan tempat kerja kita yang toksik. Bisa jadi bukan bos dan pemimpin kita yang toksik. Akan sangat berbahaya jika ternyata diri kita sendirilah yang sebenarnya toksik. Jika itu yang terjadi, maka dimanapun kita berada, di tempat sebaik dan sebagus apapun, kita tidak akan pernah bisa bertahan dan mengembangkan diri kita. Ada ciri-ciri khusus yang perlu kamu ketahui jika bos kamu adalah seorang yang toksik. Pertama, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan. Yang namanya seorang pemimpin sudah pasti dia memiliki kekuasaan dan kendali terhadap bawahannya. Pemimpin yang baik tidak akan menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya sendiri.
Pemimpin yang baik tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam dan menekan bawahannya. Pemimpin yang baik tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk melakukan dan mendukung perbuatan tercela. Pemimpin yang baik tidak akan mencegah bawahannya untuk menjadi lebih baik dan berkembang. Dan pemimpin yang baik tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu bawahannya serta mengorbankan organisasi hanya untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua adalah pemimpin yang tidak memiliki kemampuan. Kita seringkali menemukan ada seorang bos yang setiap harinya selalu memberikan perintah atau pekerjaan yang mana pekerjaan itu di luar dari tanggung jawab dan job desk yang kita miliki. Hal ini tentu akan menambah beban pekerjaan dan akan menguras pikiran serta tenaga kita lebih dari biasanya. Kita sebenarnya tidak mau mengerjakan tugas di luar dari job desk yang kita miliki saat ini. Alasannya mungkin karena bayaran atau gaji yang kita terima tidak sesuai dengan banyaknya pekerjaan yang harus kita selesaikan. Namun, karena kita seorang bawahan, kita pun tidak bisa menolak perintah itu. Kalaupun kita menolak, kita takut malah akan menjadi masalah bagi karir kita. Dan kita juga takut dikeluarkan dari tempat tersebut. Akhirnya mau tidak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan berat hati dan terpaksa. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan hati yang gundah gulana. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan pekerjaan itu dalam keadaan marah, emosi, dan tertekan. Yang lebih parah dari itu ada seorang pemimpin yang memerintahkan bawahannya untuk mengerjakan hal-hal sepele yang mana pekerjaan tersebut merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi. Terakhir adalah pemimpin yang memiliki sifat buruk. Dalam bayangan kita, pemimpin adalah seseorang yang memiliki nilai dan kualitas yang lebih baik daripada yang lainnya. Karena alasan itulah makanya seseorang dipilih dan ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Kualitas dan nilai yang baik ternyata tidak menjamin seseorang pemimpin itu memiliki sifat yang baik. Tidak jarang kita menemukan seorang pemimpin yang memiliki sifat angkuh, sombong, dan selalu merasa dirinya paling benar. Sifat pemimpin yang seperti ini dapat membuat suasana menjadi tidak nyaman. Sifat pemimpin yang seperti ini dapat membuat bawahannya menjadi tertekan dan tidak lagi bekerja dengan hati. Sifat pemimpin yang seperti ini dapat membuat bawahannya tidak bisa bekerja secara maksimal dan tidak bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Yang harus kita lakukan ketika berada dalam lingkungan buruk dan bekerja di bawah kepemimpinan orang-orang seperti ini adalah kita harus tetap fokus pada diri kita sendiri. Fokus bagaimana kita mensejahterakan diri kita sendiri di dalam lingkungan dan kepemimpinan yang buruk. Abaikan dan jangan pedulikan orang-orang toksik yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa fokus jika diri kita sudah merasa tidak nyaman? Jika diri kita sudah tidak ada gairah dan semangat lagi untuk bekerja di tempat seperti itu. Bagaimana kita bisa fokus jika setiap harinya hanya membuat kita stres dan tidak ada lagi kebaikan yang kita dapatkan? Akibat hal ini muncul kegundahan dan kegalauan dalam hati kita. Kita menjadi resah karena pekerjaan yang kita lakukan tidak lagi sejalan dengan hati. Kita menjadi bimbang karena tidak berani mengambil keputusan untuk keluar dari tempat kerja itu. Membuat keputusan dengan keadaan yang seperti itu memang tidaklah mudah. Bertahan karena takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan bukanlah keputusan yang salah. Tapi yang perlu kamu ingat adalah setiap orang berhak memilih. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Setiap orang berhak mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Pertanyaannya, dengan bertahan di tempat dan lingkungan yang toksik, apakah diri kamu bisa mengembangkan diri untuk mencapai kesuksesan?
Kita harus melihat dan memperhatikan keadaan. Ada alasan kenapa hati kita dibuat gelisah dan gundah. Kegelisahan dan kegalauan yang kita rasakan adalah tanda yang datangnya dari dalam hati, yang memberitahu kita jika ada tempat yang lebih baik dari tempat kita berada sekarang. Dan di tempat lain itu mungkin saja kita bisa menjadi lebih besar dari saat ini. Mungkin saja kegundahan dan kegelisahan itu adalah tanda dari Tuhan jika kita harus bersyukur dan melihat kalau rezeki itu tidak berada dalam satu tempat saja, tapi tersebar di seluruh bumi. Berapa banyak orang yang diperlakukan buruk di tempat kerjanya, lalu dia hanya meratapi, sedih, galau, dan tidak tahu harus berbuat apa, seolah-olah cuma di tempat itulah yang bisa memberikan dia rezeki dan kehidupan. Ada dua hal yang mesti kita lakukan jika kita merasa tempat kerja kita saat ini adalah bukan tempat yang baik untuk kesehatan mental dan jiwa kita. Yang pertama, keluarlah dari tempat kerja kita saat ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang bisa membawa kita berada dalam tingkatan yang lebih tinggi. Yang kedua, keluar dari tempat kerja itu untuk mandiri. Artinya kamu harus membuka dan membangun usahamu sendiri. Jika kamu meyakini adanya kuasa Tuhan, maka jangan pernah takut untuk membuat dan mengambil keputusan. Selama keputusan itu ada di jalan yang baik, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan dan kemudahan bagi dirimu. Tidak baik jika kita terus bertahan dalam lingkungan yang toksik. Akan ada dampak buruk yang ditimbulkan pada diri kita. Yang pertama, toksik dapat mengkerdilkan hati, membuat kita merasa tidak berharga dan tidak diinginkan di tempat lain. Yang kedua, toksik dapat mengkerdilkan pikiran, membuat kita tidak lagi percaya diri dan beranggapan kalau diri kita tidak memiliki kemampuan. Dan yang terakhir, toksik dapat mengkerdilkan upaya, membuat kita tidak lagi bisa membuka diri untuk kesempatan baru dan membuat kita tidak dapat lagi mengembangkan potensi yang kita miliki. Akan sangat sulit bagi kamu untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan jika kamu terus berada dalam lingkungan yang toksik. Karena sejatinya keberhasilan itu adalah kualitas dari perjalanan. Jika perjalanan dan prosesnya buruk, maka bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan keberhasilan? Kalau perjalanannya tidak membahagiakan, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan kesuksesan? Atau jika prosesnya tidak membahagiakan, paling tidak pekerjaan itu tidak membuat batin dan jiwamu tertekan. Buatlah keputusan dan langkah besar untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan sia-siakan potensi yang ada dalam diri kamu. Yakin dan percayalah pada diri sendiri. Yakin dan percayalah pada kemampuanmu. Serta yakin dan percayalah jika Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi rezeki. Jika kamu yakin akan hal ini, maka tidak ada lagi keraguan dan ketakutan dalam setiap keputusan dan langkah yang akan kamu ambil. Galau dan meratapi nasib tidak akan mengubah apapun. Memang benar setiap orang hidup dalam nasibnya masing-masing. Tapi jika kamu hanya mengeluhkan hal itu, sampai kiamat pun keadaanmu tidak akan pernah berubah. Bukankah Tuhan sudah mengatakan jika aku tidak akan mengubah nasibmu jika kamu tidak mengubahnya sendiri? Orang yang hanya mengeluhkan nasibnya adalah orang yang merendahkan kemampuan dan upayanya sendiri dalam mengubah kualitas hidupnya. Sikapilah keburukan dan kejadian yang tidak kamu sukai sebagai rahmat. Jika saat ini kehidupanmu berada dalam keadaan yang tidak baik, cobalah untuk menengok ke belakang, bercermin dan koreksi diri kamu sendiri. Tuhan selalu memberikan hal-hal baik kepada setiap manusia. Cuma terkadang ada orang yang diberikan berkah dan rezeki oleh Tuhan tapi malah membuat orang itu menjadi tidak baik, lupa diri, dan tidak mensyukuri berkah serta nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan.
Karena sikap mereka yang seperti itu, akhirnya Tuhan mengambil kebaikan itu dan menggantinya dengan keburukan. Bukankah Tuhan mengatakan, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Artinya jika saat ini kita diberikan keburukan dan keadaan yang sulit, berarti ada salah satu bahkan beberapa nikmat Tuhan yang sedang kamu dustakan. Hingga Tuhan mengambil kenikmatan itu dan menggantinya dengan keburukan. Agar Tuhan tidak memberikan kita keburukan dan kesulitan hidup, maka kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, serta tidak lupa diri dan tidak mendustakan nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Semua orang yang letih dalam hidupnya itu disebabkan karena orang itu sedang mempertahankan dirinya jauh dari kebaikan. Fokuslah pada hal-hal yang baik, karena hanya kebaikanlah yang dapat merubah hidupmu saat ini. Kebaikan adalah jalannya Tuhan, sehingga orang-orang yang berjalan di jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Dan untuk orang-orang yang sedang berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak bisa dilampauinya? Orang yang berjalan bersama Tuhan akan diberikan kekuatan untuk melampaui hal-hal yang berat, sulit, dan tinggi. Dan apabila dia tidak mampu, maka Tuhanlah yang akan membawanya naik ke tempat yang tinggi itu. Itulah sebabnya Tuhan disebut yang meninggikan. Tidak ada cara lain untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik, selain kamu hidup sepenuhnya dengan cara kebaikan.